Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar semuanya? Baik, anak-anak sekalian, kita lanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang panggelar bahasa, panggelar bahasa Sunda. Baik anak-anak sekalian, langsung saja. Yang pertama yaitu deklamasi, ya. Jadi ini ada hubungannya dengan membaca ataupun mempraktekkan saja, ya. Nah, baik, apa itu deklamasi, ya? Nah, deklamasi teh mangrupa kagiatan midangkeun saja nu dibarengan ku pasang peta atau gerak. Jadi anak sekalian, deklamasi itu ya berupa kegiatan yang mempraktekkan atau membacakan ya sajak yang diikuti ya ku pasang peta atau gerak yang diikuti dengan gerakan. Sebelumnya mungkin Bapak pernah ya mempraktekkan ketika di kelas bagaimana cara membacakan sajak ya, berikut gerakan dan ekspresinya. Nah, dalam hal ini yaitu deklamasi ya. Jadi dia membacakan ya dan diikuti dengan gerakan. Oke, lanjutkan. Jeung pasemon anu merenah di hareupeun batu. Nah, jadi anak-anakku sekalian, ketika kita membacakan sajak ya, misalkan di depan publik, tentunya gerakan-gerakan tersebut ya dengan yang dibacakannya itu harus sesuai. Jangan sampai antara gerakan dan ucapannya itu tidak sesuai begitu ya. Nah, jadi itu harus diperhatikan. Karena nantinya ketika kalian membacakan sajak ya, diperhatikan sama publik misalkan ya, maka publik akan merasa kalau ada kurang pas ya gerakan tersebut, biasanya kurang enak ya dipandang ya. Jadi misalkan dari gerakan tangan, ekspresi dan lain-lain ketika membacakan sajak ya, karena sajak ini berbeda sekali ya dengan baca novel gitu ya. Nah, tentu ada ekspresi dan gerakan seperti layaknya kita membaca sebuah puisi ya. Bayangkan kalau kita membacakan sebuah puisi pasif ya, tidak ada gerakan, otomatis kan tidak enak ditonton ya. Nah, bahkan dikatakan itu ya mungkin beku ya, tidak ada gerakan. Nah itu. Nah jadi deklamasi ini perlu diperhatikan ya dalam midangkeun sajak. Jadi midangkeun sajak teh membacakan sajak ya. Oke, ilaharna ditalar atawa henteu make teks. Jadi biasanya ya ketika kita membacakan sajak itu ada yang ditalar ya. Ada juga yang tidak ya, atau menggunakan teks ya. Biasanya yang paling enak ya untuk berekspresi ya ketika kita melakukan deklamasi atau gerakan dalam membacakan sajak itu ditalar ya. Jadi harus ada di otak gitu ya, sudah hafal ya. Supaya apa? Supaya enak ketika kita deklamasikan ya dengan gerakan gitu kan. Bayangkan kalau kita misalkan membacakan sajak sambil membawa teksnya ya, selebaran kertas ya ada teksnya, terus kalian bacakan saja, tentu ini akan mengganggu terhadap gerakan-gerakan tersebut ya. Dari mungkin gerakan tangan ya ketika mengekspresikan saja dan lain-lain. Nah, jadi itu ya. Nah, jadi memang ketika kita mempraktekkan sajak ya di depan, lebih enaknya itu dihafalkan dulu ya teksnya baru praktek gitu ya.
supaya apa? Supaya dalam ngidangkeun ya sajak atau deklamasi itu pas begitu ya. Oke, lanjut. Sekarang jalma anu deklamasi disebutna deklamator. Nah, orang yang mendeklamasikan itu disebutnya deklamator. Ya. Sebaliknya lamun kalau ngidangkeun sajak di hareupeun batu, ku cara maca teks disebutna maca sajak. Ya. Nah, kalau sajak ya dibacakan di depan orang sambil membawa teks itu disebutnya apa? Maca saja. Tetapi kalau sudah dihafal ya teks sajaknya yang misalkan sudah dibuat terus kita praktekkan tanpa menggunakan teks, nah itu dikatakan deklamasi. Ya, tentu ada unsur gerakan di situ ya, tangan dan lain-lain, ekspresi. Ya. Nah, jadi itu ya anak-anakku sekalian tentang pengertian deklamasi. Nah, sekarang di sini ada sajak lagi ya yang karangan Aji Prosidi tentang tanah Sunda. Nah, di sini Bapak tidak bisa menunjukkan ya bagaimana gerakan-gerakan ya yang sesuai ya dengan isi sajak tersebut. Nah, Bapak di sini hanya menyimpulkan saja. Jadi ketika kalian khususnya mendeklamasikan ya, artinya kalian sudah hafal dulu teks ini, terus kalian deklamasikan ya tanpa menggunakan teks, tentu gerakan tangan, ekspresi ya, mimik muka juga harus diperhatikan ya. Misalkan ini tentang tanah Sunda, berarti ini seputar kehidupan ya, kehidupan di tataran Sunda, termasuk di situ ruang lingkupnya pegunungan ya, terus identik dengan suasana yang indah ya, suasana yang alami ya. Nah itu terus kalian mempraktekannya tentu harus dengan gerakan-gerakan yang sesuai. Nah di sini memang Bapak tidak bisa ya mempraktekkan. Mungkin nanti pas waktu tatap muka insya Allah Bapak akan mempraktekkan. Ya. Nah di sini Bapak akan membacakan ya sajaknya seperti ini. Tanah Sunda, karya Aji Prosidi. Hejo pagunungan, pau lautan. Hejo, pau. Langitna hate kuring, masing di mana kuring nangku. Masing kamana kuring lempang, tanah lembok matak betah. Angin nyeot nyiuman tara, masing di mana anjeun muncul. Masing iraha anjeun cumelu. Kuring memumpang, kuring rek datang. Neulkeun tarang, neulkeun jantung. Kuring tungtung tetepan, kuring tungtung tetepan, tungtung bedil, ngincer dada. Nah mungkin itu ya sekilas ya cara membacakan sajak. Intinya begini ya, untuk membaca sajak itu mungkin Bapak sudah kasih tahu sebelumnya ya. Jadi nada kita itu harus mendayu-dayu, ada naik turun ya. Memang Bapak sebenarnya kalau daring seperti ini membacakan sajak ya tidak kelihatan ya ekspresinya, jadi agak kurang pas gitu ya. Insya Allah nanti di tatap muka ya Bapak akan mempraktekkan tentang
sajak tanah Sunda ini. Nah, jadi itu ya anak-anakku sekalian, intinya ya, deklamasi ini adalah ya kegiatan ya ngidangkeun sajak, membacakan sajak tetapi ya tidak membawa teks, artinya ditalar atau mempraktekkan sajak ya tanpa melihat teks ya, langsung disertai gerakannya juga. Nah, jadi itu ya. Nah, terus orang yang mendeklamasikan disebutnya deklamator. Nah, itu ya tentang deklamasi. Baik, mungkin itu saja anak-anak sekalian tentang deklamasi. Nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.